Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini yang cerah ini, di hari Ahad atau Minggu 7 April 2024. Seperti biasa, Suara Tanaman yang hadir di pagi hari ini menemani pagi hari Anda menunggu ya, menjelang Ramadan ini berakhir. Kita sangat terpukul ya, bukan terpukul sih ya, sedih lah ya, karena kan Ramadan akan berakhir dan berganti menjadi bulan yang lain. Itu artinya Idul Fitri juga sudah mulai dekat. Kalau tidak salah ini hari ke 27 ya, 27 Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa di pagi hari ini kita Suara Tanaman Channel akan selalu hadir untuk memberikan informasi, sharing tentang kehidupan dan semuanya ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak bosan-bosan untuk melihat video ini, karena setiap hari saya akan selalu update ya. Iya, di hari Ahad atau Minggu 7 April 2024 ini seperti biasa ya, Suara Tanaman Channel akan menghadirkan salah satu tanaman yang ada di sini. Jadi di depan kita ini merupakan satu melati Belanda yang daunnya aromanya sangat harum kalau kita bisa cium di sini. Dan ini sudah mulai layu, artinya sudah tua ini ya bunganya, sehingga pada jatuh berguguran ya gitu. Nah ini dia, kalau saya cium aromanya itu luar biasa, wangi banget gitu ya. Kemudian di pagi hari ini seperti biasa saya akan panggilkan siapa ya tanaman yang kita akan ngajak ngobrol lah sebentar. Kita cek dulu ya teman-teman semuanya. Ya, ini dia si Alocasia Amazon di pagi hari ini menemani kita bersama Suara Tanaman Channel di tanggal 7 April ya 2024, tepatnya di hari Minggu pagi hari ini. Hari ini cuacanya cukup cerah ya, karena memang ada matahari. Kita lihat matahari tuh situ tuh sudah nongol. Nah, ini juga sudah mulai nongol, dan mudah-mudahan ini menjadi cuaca yang stabil ya, tidak galau. Biasanya kan kalau paginya cerah tiba-tiba langsung mendung dan hujan dan seterusnya, tapi ya nggak apa-apa, itu nikmat yang dari Allah SWT ya. Jadi nggak apa-apa mau hujan, mau panas, mau mendung, itu bagian dari nikmat dari Allah SWT. Kita terima apa adanya dengan lapang dada dan penuh sukacita, karena Allah berikan itu pasti yang terbaik gitu ya. Jadi pagi hari ini lokasi Amazon ini menemani kita semuanya ya. Yang kemarin sudah sempat masuk juga, sering sih, kalau ini sering banget gitu kan. Dan tetap di pagi hari ini seperti biasa ya, kita kalau Bapak Ibu yang akan memelihara si Alocasia ini, cocok sekali ini tanamannya, sangat cantik ya. Ini bisa untuk di indoor, untuk kalau di outdoor langsung panas nggak bisa ya, karena letoy dia akan tidak tahan dengan panas. Makanya dia biasanya kita tempatkan di beberapa area-area yang tidak langsung terkena sinar matahari, sehingga konsistensi untuk pertumbuhannya itu akan stabil gitu kan. Kalau kita langsung naik direct matahari itu biasanya letoy gitu ya. Jadi kebetulan di beberapa minggu ini memang ada hujan, jadi ini enggak terlalu diberikan siraman setiap hari gitu ya. Tapi memang kalau kami sih di sini sambil membersihkan halaman, kita akan siram semprot tipis-tipis aja, karena memang biar nggak terlalu kering juga ya, terus lembab juga nggak terlalu lembab, jadi memang sedang-sedang saja. Karena segala satu itu ya, kalau keterlaluan tuh pasti nggak enak gitu kan ya. Apapun itu, mau yang enak-enak juga kalau kebanyakan pasti jadi penyakit. Contohnya makan ya kan, makan juga kalau misalkan makan daging ya kan enak toh, tapi kalau kita makannya 5 kilo sendiri ya kan, ya itu udah berlebihan. Sekilo aja udah berlebihan, apalagi 5 kilo gitu kan. Oke, Bapak Ibu semuanya, di hari puasa yang ke
ini Minggu, Senin ya 27 ya, 27. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Saya sih dari 3 hari yang lalu ya sudah mulai flu, jadi suaranya agak-agak bindeng gini. Jadi memang nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan ya. Jadi untuk menjalani aktivitas kegiatan apalagi di bulan Ramadan, kita harus jaga vitalitas ya. Jadi kebugaran kita ya, agar supaya bisa mengarungi atau melewati Ramadan ini dengan sehat, dengan dengan perasaan senang, dengan perasaan bugar, nggak lemes-lemesan dan seterusnya ya gitu. Jadi memang sejatinya Muslim itu harus kuat gitu. Orang Islam itu harus kuat karena ya ibadah-ibadah itu membutuhkan energi dan fisik, seperti puasa, seperti nanti haji ya kan. Sholat juga sama ya kan, sholat juga kan butuh, karena ada gerakan-gerakan sehingga kita harus tetap sehat ya kan, walaupun nanti di dalam pelaksanaannya ada keringanan ya dari Allah. Kalau misalkan dia di sholat itu kalau tidak mampu berdiri maka dia duduk, kalau tidak mampu duduk dia maka berbaring dan seterusnya ya. Jadi memang ini indahnya Islam, indahnya agama Islam memberikan keringanan-keringanan sehingga manusia itu tetap masih bisa beribadah ya. Itu jadi memang nggak saklek sholat harus berdiri ya kan. Gimana kalau dengan yang manula yang sudah nggak kuat berdiri gitu kan, hanya duduk ya boleh. Tapi kalau misalkan saklek aturannya, kalau misalkan udah nggak kuat nggak bisa sholat, nah itu bukan solusi gitu kan. Karena memang solusi itu bagaimana caranya, Islam itu memberikan sebuah solusi. Jadi makanya kita berlakulah bijak dengan apapun keadaannya. Misalkan kita punya anak buah atau karyawan ya kan, karyawan hari ini maaf lagi sakit jadi nggak bisa masak, oke, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sakit beneran ya, jangan sakit-sakitan gitu kan. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu ya harus kita terapkan ya kan, kita jalankan gitu kan. Karena Allah pun sama hambanya itu tidak memaksa harus begini, tapi ada alternatif, ada solusi. Bagaimana misalkan untuk puasa ya kan, orang-orang yang tidak sanggup puasa, misalkan ibu-ibu sedang menyusui atau hamil atau mungkin manula yang udah jompo ya bisa dengan dibayar dengan fidyah gitu loh. Jadi tidak kalau memang fisiknya masih sehat, kayak ibu menyusui yang ibu masih muda ya, itu bisa diganti ya dan nanti bayar fidyah seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang sudah jompo yang tua ya cukup bayar fidyah saja seperti itu. Nah itu kan solusi. Jadi ada win-win solution kepada hambanya, bukan saja hanya memberikan aturan tapi juga solusi gitu ya. Jadi kembali lagi bagi kita semuanya nih, intinya dari Islam sudah memberikan kelonggaran ya, rukhsah dalam situ, kelonggaran untuk beribadah gitu. Jadi kalau untuk aturan ibadah Islam itu ada beberapa kelonggaran gitu ya. Jadi misalkan sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk ya kan. Puasa karena lagi di perjalanan boleh buka gitu kan, boleh tidak puasa maksudnya kan. Misalkan lagi musim mudik nih, karena kan H-3 boleh nggak ke Jawa, ke Jawa Timur kemana itu kan, dengan perjalanan yang melelahkan, boleh nggak puasa? Boleh, karena udah rukhsah, udah udah dari musafir gitu, boleh gitu kan. Jadi memang itu kan solusi kan. Tapi kalau Allah berikan aturan untuk pencegahan dari yang haram, itu harus dilaksanakan 100%, nggak bisa tuh 50%. Misalkan minum alkohol itu haram ya kan. Barang siapa yang belum bisa minum alkohol, boleh dah separuh gitu kan, atau 50% aja minum, ya nggak bisa gitu, tetap itu haramnya itu harus ditinggalkan gitu loh ya. Jadi memang Islam itu indah gitu kan. Kalau masalah ibadah itu ada alternatif solusi lainnya kalau memang nggak kuat hambanya atau manusianya sendiri. Tapi kalau untuk meninggalkan kemaksiatan itu harus wajib gitu kan.
Karena sejatinya nantilah itu kalau untuk minuman haram itu di surga nanti banyak gitu kan. Itu dan tidak memabukkan di sana gitu kan. Nah, makanya ketika Islam berikan aturan untuk manusia untuk masalah kemaksiatan itu harus dijalankan 100% ya. Maksudnya harus dijalankan 100% ini harus ditinggalkan 100%, nggak bisa separuh gitu kan untuk meninggalkannya. Misalkan mencuri itu berdosa, tapi kalau mencurinya sedikit boleh, ya nggak bisa, tetap aja sama itu berdosa juga gitu loh. Jadi memang kita sebagai umat Islam ya, sebagai orang muslim luar biasa gitu kan, Allah berikan aturan itu sudah sangat cakep sekali, sudah sangat cantik sekali gitu ya bagi dan enaknya ya. Jadi dan luar biasanya ketika kita ya baru niat aja, ya Allah saya insya Allah deh niat malam ini mau sholat tahajud ya kan, kemudian dia tidur dia langsung bablas, maksudnya nggak kelewat gitu kan. Nah, yang harusnya jam 3 bangun akhirnya jam 4 sahur dan seterusnya ya, akhirnya inilah apa namanya intinya kelewat lah ya. Itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Jadi baru niat untuk kebaikan itu sudah dicatat gitu kan. Itu keren nggak tuh? Keren banget gitu ya. Tapi kalau orang yang mau berniat mau masuk maksiat misalnya, besok saya mau misalkan nyolong sendal di rumahnya si B, nah ya kan, ini udah ada niat kejelekan nih, tapi waktu itu mungkin dilalanya dia ketiduran atau mungkin apalah gitu kan, akhirnya nggak jadi nyolong sandalnya di rumah si B. Dicatat nggak? Nggak berdosa karena belum dilakukan gitu loh, ya nggak? Coba kalau misalkan orang yang di dalam hatinya udah bilang kejelekan dicatat, wah kita penuh dengan dosa itu. Nggak begitu aja udah penuh dengan dosa, apalagi begitu kan, ya nggak? Jadi memang luar biasa ya ketika Allah berikan solusi, berikan reward itu memang sangat menguntungkan bagi kita gitu kan. Bukan menjadi sebuah keberatan ya yang dijalankan oleh manusia sendiri, tapi justru malah menjadi oh iya ya ternyata luar biasa ya, selama ini Allah berikan reward ya kan, berikan pahala ya kan, berikan punishment juga sesuai banget gitu kan, adil banget gitu loh. Jadi sekali lagi kalau kita berpikir bahwa selama ini kita tidak mendapatkan keadilan dari Allah, ya coba aja deh Anda cek kembali mulai dari kita bangun tidur ya kan, Masya Allah kita masih bisa melihat, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa menggerakkan anggota badan kita masih bisa syahur dengan merasakan kenikmatan syahur, kemudian kita bisa keluar di luar rumah masih bisa ngelihat wow pemandangan hijau-hijau ya, indah banget melihat tanaman ini itu dan seterusnya, alokasi ya semuanya itu kan keindahan. Kemudian alhamdulillah ya, itu nggak mampet segala macam ya. Kemudian wah masih banyak deh kalau kita hitung-hitung, latuk suha tidak bisa menghitung kata Allah kan, tidak bisa akan menghitung walaupun kalkulator Anda canggih nggak bisa. Karena bayangin aja kita hidup ini, organ tubuh ini tetap berjalan itu kan atas kehendak Allah dan nikmat Allah. Bisa kita merintahkan sejenak untuk tidak berjalan, misalkan aliran darah berhenti, ya matilah itu kan. Nah itu kan nikmat Allah, nikmat yang dari Allah yang harus kita syukuri dan harus kita Masya Allah tadaburi kan gitu kan, ya kan. Jadi luar biasa apa yang kita tidak diberikan nikmat. Makanya di dalam surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang. Artinya nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu kan di dunia ini kan? Karena segala sesuatu itu penuh dengan nikmat. Hanya kadang kitanya aja yang songong gitu kan. Kita tuh manusia kadang songong gitu kan, lupa sama Allah, sholat telat ya kan, kemudian juga banyak berbuat maksiat ya kan, ya itu kan songong namanya. Makanya Islam memberikan solusi, aja sholat 5 waktu, hapus dosanya ya kan, istighfar seperti itu. Jadi luar biasa ya, Allah berikan kanal-kanal untuk bisa memperbaiki diri itu ya banyak, seperti sholat ya kan, kemudian berpuasa dan seterusnya. Itu kan kanal-kanal untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan manusia yang lebih bertakwa lagi kan. Kalau orang sudah bertakwa, maka attitude perkataannya juga akan terjaga seperti itu.
dan amalan-amalannya juga lebih bermanfaat seperti itu ya. Jadi di pagi hari ini ya, seperti biasa di alokasi Amazon itu memberikan apa ya, bukan wejangan sih ya, pengingat lah khususnya bagi saya pribadi nih, bahwasanya Allah sudah berikan kanal-kanal pahala yang paling banyak sekali untuk dioptimalkan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bertakwa ya di bulan Ramadan ini, karena memang tujuan untuk pribadi bertakwa ya, la'allakum tattaqun ya gitu. Nah, kalau sudah bertakwa maka itu akan menjadi apa namanya, poin di mana manusia itu akan melakukan takwanya itu berupa menjalankan perintahnya ya, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kalau ini sudah dipatuhi, sudah dijalankan, maka insya Allah hidup kita lebih nyaman, lebih plong gitu kan, lebih enak, lebih damai seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini dengan alokasi ya Amazon ya, mengingatkan kita bahwasanya ya kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa esok hari. Dan bagi yang mau mudik, hati-hati di jalan ya, karena ini musim mudik ya. Tetap waspada, preparing semua kebutuhan, jangan sampai nanti di tengah jalan ada problem-problem ya. Jadi sekali lagi harus preparing atau persiapkan sebelum kita mudik ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti besok kita kembali lagi dengan video dan tanaman yang berbeda dan topik yang berbeda terutama juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye alokasi Amazon. Terima kasih.